back to my YouTube channel. Belum bosen kan? Kalau bosen ngomong aja deh, jujur aja deh. Cuman kali ini aku maunya yang agak santai, karena dari kemarin kontennya udah nggak santai dan Bumil ini butuh space untuk bernafas. Jadi aku mau ngejawabin Q&A yang bener-bener banyak kalian tanyain di kolom komentar ini. Makasih banyak yang semuanya yang udah tanya. So just keep on watching. Oke, langsung aja. Pertanyaannya akan dibacain oleh orang yang selalu takut kamera kalau lagi buru. Dari Resti Dwi, Kak Agnia dulu bisa jadi selebgram itu gimana sih? Padahal kan Kak Agnia sarjana farmasi, terus Kak Agnia gak mau lanjutin apoteker, apa udah selesai apotekernya? Jadi gini, awal aku dulunya makeup artist keliling gitu. Aku juga suka banget makeup Barbie, suka makeup Barbie kayak gini. Terus dari situ tuh kayak banyak yang follow. Terus aku juga suka mix and match OOTD. Meskipun dulu aku nggak punya budget untuk beli OOTD, tapi aku tuh suka thrift shop. Jadi bajuku tuh kelihatan banyak, padahal semua itu adalah baju bekas. Aku dulu punya online shop namanya Agnia Hijabwear, dan modelnya aku sendiri, dan aku promotinya juga dari IG pribadi. Terus aku kayak sering di repost sama akun-akun base fashion, akun base makeup, ya zaman dulu gitu kan. Ya alhamdulillah sampai sekarang deh. Yang kedua, sebelum memilih menikah, berapa banyak yang sudah melamar atau yang deket sama kakak? Jadi yang deket sama aku cuma 2 orang, tapi yang punya hubungan yang nggak resmi sih itu ya lumayan. Cuman kan berteman itu kan bebas ya kan. Kalau kata KKI ya sebelum di jenjang pernikahan tuh bebas gitu loh. Terus kalau yang melamar itu lebih kayak nanyain sih. Aku tuh kan dulu gak judes gitu loh. Judesnya nggak ke orangnya langsung. Misalkan orang tua aku nanyain aku gitu ya, bilang aja kuliah lama. Jadi orang tua aku mau nanya ke aku aja nggak berani, karena aku sekali ditanyain tentang jodoh atau ada yang lamar itu mesti mukanya itu langsung kayak ikan cupang, langsung kayak gitu, langsung gitu. Aku maunya kayak berdampingan dengan pilihan aku sendiri, dan akhirnya bertemu dengan pujaan gitu. Selanjutnya dari Aries Mila, Mbak Nia saat Mbak down dan kadang capek sama masalah yang kakak hadapin, hal yang Mbak Nia lakuin apa? Ketika aku down dan merasa capek sama yang aku lakuin, aku tuh lebih ke nggak ambil pusing, kayak ya tidur aja gitu. Dulu ketika aku nggak punya Mas Nuki, aku kayak lebih milih tidur gitu, karena percuma aja ketika aku milih staycation atau aku milih pergi keluar sendirian, itu tuh tetap aja kepikiran. Aku tuh orangnya emang nggak bisa sendiri, kalau misalkan ada masalah harus ada sandarannya gitu lah. Tapi kalau dulu aku selalu perbanyakin aktivitas, dipakai kerja untuk melupakan masalah itu sejenak, sering kumpul sama temen-temen, jadi lupa gitu. Selanjutnya dari Uvi Nurica, masih pakai kojisan and susu beruang selama kehamilan kak? Oke, aku akan jawab. Selama kehamilan ini kulit aku kering banget, jadi aku nggak mungkin pakai sabun yang bikin kulit kering. Aku stop dulu kojisannya, karena memang kojisan itu bikin badan jadi emang putih tapi kering. Daripada aku double moisturizer dan lain-lain, jadi aku stop dulu kojisannya, begitu guys. Dari Nalias, apa yang membuat Mbak Nia yakin kalau Mas Nuki itu jodoh Mbak Nia? Ada di satu momen ketika kita makan sate, terus aku ngeliat mukanya, terus aku kayak ini orangnya deh gitu, kayak ada rasa deg sendiri. Nggak tahu, sebelum aku ngerasain ini, orang-orang tuh selalu bilang, gimana sih guys kalau kalian bisa langsung nikah, gimana? Iya nggak tahu, deg aja, ada rasa deg gitu loh di hati tuh, kayak oh ini jodohku. Ternyata emang rasa itu ada guys, sumpah. Jadi rasa itu nggak dipaksain, nggak dikala aku udah nyerah banget. Jadi aku pernah sebelum ketemu Mas Nuki itu aku kayak udah nyerah banget, dan aku kayak bilang ya udahlah sama anak ini aja nih, si A gitu kan. Tapi nggak bisa dipaksain. Pas waktu dekat sama Mas Nuki ada rasa itu gitu. Aku kira tuh kayak semua orang kayak semu dan omong kosong, ada rasa deg lah apalah. Ternyata pas aku jalanin sendiri emang itu ada gitu, kayak ada this is the prince that I waiting for too long gitu loh. Dan ada lagi nih yang bikin aku makin yakin, ditunjang dengan keseriusan dia. Jadi kayak aku kan udah bilang, aku udah males pacaran, umur aku udah mau ke jenjang berikutnya. Jadi dia pun langsung kayak iya mah aku juga nggak mau pacaran gitu. Ya udah buktiinnya jangan ke aku gitu. Kalau mau nyatain keseriusan ya langsung ke orang tua aku gitu. Terus ya udah orang tuamu bisanya kapan? Ya udah hari Sabtu. Aku tuh kayak nyeletuk aja gitu, hari Sabtu.
kalau nggak Minggu gitu. Ya udah aku ke rumahmu hari Sabtu, kalau ya udah buktiin aja gitu. Ternyata ke rumah beneran dong guys. Dan itu adalah salah satu yang bikin aku makin yakin gitu. Dari BPN RT Salma, Mbak Nia, gimana sih cara kita bodo amat terhadap hal-hal yang emang bikin toksik buat diri kita? Aku bukan ahli nujum dan percaya zodiak, tapi katanya kalau Cancer tuh nggak bisa bodo amat. Meskipun muka lu bodo amat nggak bisa. Tapi yang aku rasain emang aku nggak bisa bodo amat tentang hal-hal mungkin yang di luar kendali kita, bikin kita nggak nyaman. Aku nggak bisa bodo amat. Cuman ya itu dia, kembali seperti case awal, kita tuh bisa mengalihkan gitu, mengalihkan pikiran kita nggak ke situ gitu, lebih ke hal-hal yang lebih penting. Jadi kamu doing positive thing aja gitu. Lanjut dari Anissa Koirun, Kak, gimana rasanya hamil untuk pertama kalinya? Rasanya hamil untuk pertama kali itu aneh-aneh nyata gitu ya, kayak ya Allah gue sekarang udah ibu-ibu gitu ya, dari struktur badan udah beda gitu kan, yang dulunya kenceng terus sekarang ya bukan nggak kenceng sih, lebih kenceng ya kan, karena isinya udah banyak gitu. Sekarang isinya udah banyak, dulu tuh enteng banget mau dipakai jalan, breakdance, koprol. Aku tuh dulu tuh atlet banget, sekarang udah nggak atlet itu gitu. Contohnya nih, aku bisa melakukan pekerjaan 150 item dalam sehari. Sekarang 5 item. Udah. Tapi dinikmatin aja karena rezeki yang ada di dalam sini, yaitu kehamilan ini, itu tuh lebih dari apa yang aku dapatkan dari dulu-dulu sampai sekarang. Ini adalah anugerah gitu. Aku udah terpilih sebagai calon ibu. Jadi disyukurin dan dijalanin. Terus seru banget, kayak kalian merasakan kalau dulu tuh hewan hidup di dalam perut aku cuma cacing kremi, karena ada kayak manusia gitu hidup di dalam perut aku, dan itu gejolaknya tuh luar biasa. Kalau cacing kremi kan emang luar biasa juga gejolaknya, tapi gatel gitu kan. Tapi kalau ini manusia gitu, jadi kayak ada yang nendang-nendang dari dalam, aneh tapi lucu aja, rasanya lucu deh gitu. Kalian nanti kalau hamil pasti ngerasain. Selanjutnya dari Ella Ainu, Kak Agni makan nasi berapa kali selama hamil? Aku makan nasi 2 kali sehari. Biasanya sebelum hamil aku 1 kali sehari. Tapi emang aku 2 kali sehari itu pagi sama siang doang. Jadi kalau malam tuh makan buah. Karena nggak tahu sih, kayak aku nggak gampang lapar, tapi nggak kenyang juga gitu selama hamil nih. Tapi alhamdulillahnya bayinya ya sehat aja sih. Karena aku imbangi dari sayur, karbohidrat, protein, buah, semuanya aku imbangin gitu. Dia dari Nurwanti Dianani, gimana ceritanya bisa kenal terus deket sama Teh Nisa Joya dan Minur Sipa. Ini dari sosial media dulu, terus kita dipertemukan di satu kerjaan yang sama, dan kita kayak hampir setiap bulan atau 2 bulan sekali itu ketemu terus kita cocok, ngobrol apapun cocok, saling mengingatkan. Kadang temen itu ada kan yang kalau salah nggak diingetin malah diomongin. Kalau mereka ini ngomong secara langsung, kalau ada hal-hal yang kurang di kita dikasih masukan secara dewasa gitu. Alhamdulillah sampai sekarang. Selanjutnya dari Ilvi Diana, Kak, tanya dong, sulam bibir dan finir gigi di mana sejak kapan, Kak? Emang lu tahu dari mana gue sulam bibir? Sotoy lu. Enggak, tapi makasih banyak udah tanya ya Ilvi Diana. Aku nggak sulam bibir. Bibir aku tuh dibilang pink banget enggak, dibilang coklat juga enggak. Karena aku rajin perawatan. Perawatannya udah aku share di YouTube aku kemarin, makanya ditonton guys. Tapi kalau finir ya memang gigi gue finir 8 gigi di depan yang atas. Ini finir. Ini aku di dokter di Malang, dokter Nadia namanya. Kalian bisa mungkin di situ, tapi banyak juga di Jakarta, malah di Bandung juga finir-finir yang udah natural gitu, nggak kayak dulu zaman awal finir kan finirnya gila, kayak bener-bener tembok putih banget gitu kan. Kalau sekarang udah banyak dokter yang udah bisa finir natural. Dari Sunflowers 23, gila tuh bunga Sunflowers. cerita tentang studinya yang dulu dong, Kak. Sekarang tumbuh-tumbuhan udah pada punya IG ya, gak cuman manusia doang, tumbuh-tumbuhan udah gak mau kalah ya kan. Oke, Sunflowers, aku akan jawab tentang studi aku. Studi aku ya begitu-begitu aja, dari TK sampai kuliah. Pernah di Kalimantan, terus dari SD pindah ke Jawa. Aku pernah mondok juga di Jombang. SMA-nya aku pindah di Man 3 Malang, yang sekarang namanya udah jadi Man 2 Malang, yaitu SMA terfavorit, SMA anak-anak pintar.
semester katanya. Habis itu aku melanjutkan kuliah di UMM jurusan farmasi. Jadi mahasiswa yang nggak pinter-pinter amat dan nggak bodoh-bodoh amat, lulusnya juga nggak telat-telat amat. Ya alhamdulillah. Dari Yuyung, pernah nggak mood gitu waktu nge-review? Makanya testimoninya lu yang harus kesini harusnya. Aku bersyukur banget sih mendapatkan manajer yang kalau dimarahin itu ya senyum-senyum aja meskipun pengen gue tampol gitu kan. Dimarahin malah senyum gitu kan. Aku kalau bad mood itu emang suka ke orang, tapi orangnya itu harus orang terpilih. Jadi kalau mood-moodan ya tanyain aja kepada manajer aku, ini Instagramnya, kalau mood-moodan aku gimana gitu. Dari I am Girl 05, aku pernah lihat IG story kakak yang main kuis IPA itu. Kayaknya Apa kuis IPA itu loh, yang tentang IPA. Kayaknya pinter banget ya. Aku sekarang anak IPA, mau dong tips and trick supaya cepet hafal dan gak gampang lupa. Aku tuh suka banget bikin jembatan keledai. Kita buat suatu singkatan kan yang lucu, jadi kita akan hafal selama-lamanya. Contoh ini kan kayak bisa kelihatan gak sih? Kayak HLINAK RBCSFR kan. Ini adalah salah satu tabel periodik. Nah kayak gini aja aku udah bisa kayak nyingkatin Halina kawin Robi CS frustasi kayak gitu. Jadi kita tuh langsung hafal sampai sekarang. Terus sampingnya lagi bebek mangan cacing serut banget rasanya. BEMG CA tuh kan kayak kita bikin sendiri yang lucu-lucu gitu. Terus kalau aku udah bikin jembatan keledai, biasanya tuh aku tulis dan aku kasih sticky note, aku taruh di samping ranjang aku. Jadi kayak sebelum tidur aku ngeliat itu, bangun tidur aku ngeliat itu, jadi pasti langsung hafal gitu. Dari Feral Harbi, Kak Arnia, cara buat jadi diri sendiri itu gimana sih? Soalnya aku kadang ngerasa nggak pede kemana-mana. Oke, nggak pede kemana-mana itu emang belum sepenuhnya jadi diri sendiri ya. Jadi untuk jadi diri sendiri tuh kalian harus mengenal dulu diri kalian, karakternya seperti apa, kalian sukanya yang kayak gimana. Kalau orang yang introvert jangan maksa jadi ekstrovert, nggak apa-apa kok, yang penting jadi diri sendiri aja gitu. Jadi kalian harus sangat mengenal diri kalian tuh kayak gimana gitu, sangat tahu kalian tuh nyamannya seperti apa. Karena kalau kita udah nyaman di dalam diri, itu kita pasti gampang banget jadi diri sendiri gitu. Oke guys, itu adalah penutupan dari Q&A yang banyak banget ditanyain. Aku maaf banget karena nggak bisa jawabin semuanya. Oke, thank you so much for watching. Kalian bisa kasih saran aku untuk bikin video apa selanjutnya di komen di bawah ini sekarang. Jangan lupa follow Instagram aku buat yang belum follow, dan jangan lupa subscribe juga YouTube aku biar aku lebih semangat banget untuk bikin video. Dan kalian kalau misalkan takut ketinggalan info video baru, kalian bisa klik tombol lonceng, dan jangan lupa